Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In. Dengan update market seperti biasa, kita kembali lagi di hari Selasa tanggal 11 Juli di tahun 2023 teman-teman. Oke, hari ini terlihat market kita akhirnya berhasil breakout ya teman-teman ya. Hari ini berhasil menguat 0,98% nih, cukup kuat dengan level penutupan secara closingan hampir menyentuh 6.800 teman-teman. Jadi cukup bagus untuk indeks kita ya, bisa mengkonfirmasi breakout yang terjadi kemarin. Lalu untuk banking kita coba lihat sekilas. Bank BCA hari ini terlihat menguat tipis di 9.100. Bank Mandiri juga menguat tipis di 5.225. Sedangkan untuk Bank BRI terlihat stagnan di 9.050 dan juga untuk Bank BRI juga stagnan di 5.425. Kemudian secara sektoral hari ini terlihat juga mayoritas ditutup hijau teman-teman, dengan penguatan yang cukup signifikan dari sektor kesehatan teman-teman di sini. Setelah tadi siang itu ada berita yang dimana DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang teman-teman. Dengan berita tersebut, kita lihat hari ini berbagai emiten di sektor kesehatan terlihat cukup kompak menguat teman-teman ya, sehingga secara sektoralnya terlihat hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian untuk rupiah, hari ini kita pantau so far masih sedikit kembali menguat di kisaran 15.150 teman-teman. Kemudian untuk teknikal kita lihat langsung ya. Hari ini seperti yang tadi saya mention, ISG kita berhasil breakout dari resistnya di kisaran 6.760-an dengan juga candle yang terbilang cukup bagus teman-teman di sini, dengan candle yang cukup panjang ke atas, momentumnya cukup kuat untuk bayarnya. Dan di sini mungkin untuk area resistennya kita akan ubah menjadi area support teman-teman. Ibaratnya udah di flip ya, dari resisten menjadi support nih. Nah untuk progresnya, ISG kita sebenarnya seperti saya mention sebelumnya, terbentuk untuk inverted head and shoulder di sini, dan posisinya juga hari ini kembali lanjut menguat setelah kemarin breakout dari trend line-nya. Maka kalau kita hitung berdasarkan panjang dari pattern tersebut, kurang lebih kita akan mendapatkan untuk target penguatan bisa sampai ke sekitaran 6.900 teman-teman ya, untuk level yang akan dituju untuk ISG kita nih. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kalian yang ada trading ataupun aktif di market. Mungkin saat ini mungkin beberapa emiten dan juga yang lainnya banyak yang bisa mengalami untuk lanjutan penguatan teman. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk kalian untuk trading maupun juga untuk take profit teman-teman ya, di saat kondisi market penguatan seperti ini. Lalu di sini kita lihat juga terakhir dia berhasil breakout dari trend line, kemudian sedikit terkonsolidasi dan hari ini kembali langsung menguat. Jadi mungkin potensinya menurut saya bisa menguji sampai ke trend line yang bagian atas nih, kisaran di 6.900 ya. Di sini ini merupakan trend line yang terbentuk secara weekly, yang dimana sebenarnya secara weekly sebenarnya juga masih dalam konsolidasi dalam descending triangle-nya ya. Jadi sebenarnya kita belum break dari struktur bearish-nya. Namun menurut saya ini merupakan sebuah pertanda yang cukup bagus untuk awal ISG kita bisa kembali untuk menguat teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih begitu untuk update market. Jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman semua yang aktif di market ataupun yang lagi trading nih. Oke, kita akan lanjut untuk hari ini. Kita masuk dalam pembahasan emiten. Emiten pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu dari emiten Ispark Hotel teman-teman ya, dengan kode emitennya IS. Yang dimana di sini untuk pemiliknya menambah kepemilikan dari saham ini. Kita akan lihat beritanya sekilas, di mana owner PT Ispark Hotel
yaitu Khalid bin Omar Aghdad kembali menyerok kurang lebih 389.700 lembar saham perusahaannya yang dilakukan dengan tujuan untuk investasi, teman-teman. Dan juga sebelumnya dia juga melakukan pembelian kembali ya. Jadi sering diborong nih untuk saham dari ISPAQ ini oleh pengendalinya semenjak 4 Juli 2023, teman-teman. Jadi mungkin bisa kita pantau untuk emiten ini ya, karena mungkin masih ada tujuan dibalik kenapa pengendalinya melakukan kembali untuk buyback, teman-teman. Oke, kita akan lihat langsung aja secara teknikalnya. Untuk teknikal dari IS, saya akan tambahkan untuk garis-garisnya. Oke. Untuk ISPAQ Hotel hari ini closingan di Rp131. Secara trennya kita lihat. Secara trennya sebenarnya cukup bagus, teman-teman, di sini. Semenjak dia IPO di tahun 2019. Kemudian terlihat mengalami koreksi cukup masif sampai dengan di tahun 2020. Kemudian sedikit sideways di sini. Lalu mulai kembali mengalami penguatan ya. Ini mulai dari reversal di sini kalau saya bilang. Setelah dia breakout dari resistnya di sekitar 80, teman-teman. Setelah breakout terlihat cukup juga mengalami sideways. Dan sampai hari ini dia kembali mengalami penguatan lanjutan, teman-teman. Jadi menurut saya cukup menarik untuk emiten ini karena dari segi trennya sebenarnya udah bisa dibilang bullish, teman-teman ya, untuk emiten ini. Dan juga di sini dia terakhir juga berhasil breakout nih. Jadi minggu kemarin ya, dia berhasil breakout dari resistnya di sekitaran 123. Dan menurut saya potensi bisa menguji ke 140, teman-teman, untuk area resistance dari ISPAQ Hotel ini. Dan juga untuk emiten ini, kalau saya perhatikan ya, dia dalam setahun bisa membagi dividen sampai 4 kali, teman-teman. Jadi per kuartal itu emiten ini akan membagikan dividen. Jadi bisa dipantau untuk kalian yang mungkin mencoba untuk spekulasi dari dividennya. Dan juga menurut saya juga masih cukup menarik dari segi chartingnya karena terakhir dia berhasil breakout dari resisten di 123, teman-teman. Mungkin kalau kalian mau coba spekulasi bisa coba entry-nya di dekat support aja ya, di sekitaran 125 sampai dengan 123, teman-teman, di sini. Oke. Itu kurang lebih untuk update dari ISPAQ Hotel yang pertama. Kemudian kita masuk untuk emiten yang kedua. Di sini dari Antam, yang dimana Antam akan memulai mengoperasikan pabrik ferronikel di Maluku Utara. Dan sekedar informasi ya, ferronikel ini merupakan salah satu bahan mentah untuk pembuatan baterai litium, teman-teman, yang digunakan dalam kendaraan listrik. Jadi mungkin ini merupakan suatu progres yang cukup baik ya untuk Antam, di mana menjadi penyuplai dari bahan mentah untuk pembuatan baterai litium itu sendiri. Dan juga Antam di sini mendukung program pemerintah, teman-teman, dalam arti dalam perwujudan hilirisasi ya, karena saat ini pemerintah telah mencanangkan untuk program hilirisasi khususnya untuk nikel, teman-teman. Oke, kita akan lihat langsung dengan teknikalnya. Nah, untuk Antam di sini hari ini closingnya tepat di harga 2000 dengan trennya ya, kalau saya bilang masih cenderung dalam konsolidasi. Di sini kurang lebih di harga 1770 sampai dengan di 2150, teman-teman, untuk area konsolidasi dari Antam ini. Namun secara tren pendeknya di sini Antam dia membentuk semacam triangle yang kita masih perlu pantau nih, apakah nantinya akan ditembus ke atas atau breakout ke atas, atau justru akan kembali terkoreksi ke bawah, teman-teman.
Karena kalau misalkan terpresi ke bawah, maka ini jatuhnya malah jadi melanjutkan untuk koreksinya nih. Jadi perlu dipantau ya untuk triangle ini, karena ini bisa sangat menentukan untuk arah dari Antam secara jangka pendek ke depan. Namun untuk resistnya ya, sementara untuk Antam mungkin di kisaran 2060 nih untuk resist pendeknya. Lalu untuk support pendeknya kurang lebih ada di kisaran 1930-an teman untuk support pendeknya, sorry. Namun secara panjang sebenarnya masih cenderung konsolidasi. Jadi masih kita perlu pantau nih untuk bagaimana progres Antam ke depannya ya. Dan juga nanti kalau misalkan nanti pabrik itu udah mulai beroperasi dan mulai menghasilkan untuk bahan ferronikel, saya rasa kedepannya Antam akan cukup bisa mulai menarik ini. Jadi bisa dipantau untuk emiten-emiten yang menghasilkan bahan pembuatan baterai lithium, teman-teman. Oke, itu yang kedua untuk Antam. Sekarang kita lanjut yang terakhir dari emiten pertoweran ya, di sini dengan emiten Mitratel. Kita akan lihat untuk beliau sekilas di sini untuk Mitratel. Peta persaingan emiten menara telah berubah signifikan dalam 5 tahun terakhir, yang dimana saat ini kalau saya singkatan aja ya teman-teman, yang dimana saat ini MTEL menjadi perusahaan dengan pemilik tower paling besar ya di Indonesia. Jadi menurut saya ini emiten yang cukup menarik untuk MTEL, yang dimana MTEL ini menguasai hampir kurang lebih hampir 50% dari tower yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi saya rasa dari segi bisnis cukup bagus, namun mungkin untuk momentumnya belum ada ya. Karena itu kita akan lihat langsung aja dari teknikalnya untuk MTEL. Hari ini MTEL terlihat closingan di 670. Dengan trennya di sini sebenarnya masih cenderung bearish ya, masih koreksi dan membentuk lower low di sini. Jadi masih membentuk untuk low yang lebih rendah untuk MTEL. Namun progresnya di sini saya lihat terakhir dia berhasil rebound dari 620 sampai dengan ke 690 nih. Di sini ada resistnya di 690. So far juga masih belum berhasil untuk breakout ya dari resist tersebut. Jadi kita bisa jadikan untuk resist dari MTEL so far di 690, dan untuk supportnya itu di 660 teman-teman di sini. Jadi kita masih perlu pantau untuk MTEL ya, karena belum terjadi untuk tanda-tanda reversal nih menurut saya untuk MTEL. Namun nanti kedepannya kalau misalkan bisnisnya mulai cukup baik, momentumnya udah mulai kembali untuk emiten pertoweran, saya rasa emiten ini bisa menjadi salah satu pantauan, teman-teman. Yang dimana kita tahu untuk emiten ini secara laporan keuangannya juga cukup bagus, udah mulai menunjukkan adanya ke arah yang positif ya teman-teman ya. Oke, jadi itu 3 emiten yang kita bahas hari ini. Tadi ada ISPAQ yang pertama, kemudian yang kedua ada Antam, yang ketiga ada emiten MTEL atau Mitratel. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Dan berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, teman-teman. Dan seperti biasa ya, gak bosan-bosan saya ingetin untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan thank you untuk hari ini, untuk atensinya di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Oke? Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.